Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Bercanda. Brian, Colin, serta Zareda berjalan kaki menyusuri jalanan Hawkshead, Lake District Cumbria, desa yang terletak di Short Lakeland yang terkenal dengan keindahan alamnya. Bangunan yang seragam bercat putih dengan jendela rumah yang tampak menonjol menjadi ciri khas daerah itu. Kebanyakan bangunan di sana dibangun pada abad ke-17 dan menjadi salah satu tempat wisata di Inggris. Kali ini Brian menjadi pemandu wisatanya. Pria itu mengajak Colin serta Zarena mencicipi aneka kuliner karena Zarena mengatakan kalau ia suka memasak. Mereka mengunjungi kedai kopi yang juga menyediakan roti panggang dengan isian daging cincang, ditambah jamur yang membuat Zarena tidak berhenti mengunyah. "Jadi, kau berniat pulang atau ingin tinggal di sini?" tanya Colin. Zarena menjawab, "Tinggal di sini untuk sementara waktu kurasa tidak buruk, tapi aku perlu pekerjaan untuk membayar rumah sewa." "Kau boleh tinggal di rumahku, Zare," Brian menimpali. "Aku tidak ingin merepotkan. Kau dan ibumu sudah begitu baik memberi kami tumpangan. Biarkan aku mencari rumah sewa dan pekerjaan." "Kau bisa menyewa kamar di rumahku kalau kau menginginkannya." Brian masih membujuk agar Zarena mau tinggal bersamanya. "Sudahlah Brian, jika Zarena tidak ingin tinggal di tempatmu, kau bisa mencarikannya rumah sewa, apartemen, atau hotel." Setelah Colin memberi pendapat, "Aku akan mencarikannya tempat tinggal di dekat rumah saja. Kemarin Tuan Smith ingin mengunjungi anaknya yang berada di Boston, dan ia berniat menyewakan lantai atas untuk wisatawan. Kau bisa menyewanya, Zare. Kita bisa lihat rumahnya dulu." Serena mengangguk. "Kurasa itu ide bagus. Apa lantai atas itu tidak terhubung dengan lantai bawah?" Sebenarnya lantai atas bisa dibilang kamar sewa khusus untuk wisatawan. Hanya beberapa bulan lalu Tuan Smith menolak untuk menyewakannya karena bangunannya harus direnovasi. Juga lantai atas dipakai oleh keponakannya yang datang dari Boston. Sekarang Tuan Smith akan pindah. Kurasa dia mau menyewakannya untuk wanita cantik sepertimu. Untuk masalah rumah sudah dapat. Sekarang tinggal bagaimana cara mendapatkan pekerjaan. Colin mendahului Zarena soal itu. "Kerja paruh waktu. Berdiam diri di rumah akan membuatku bosan." Zarena berucap seraya menyesap minuman cappuccino miliknya. Brian tampak berpikir, "Soal itu aku akan mencari tahu. Kau tenang saja, kau tidak akan kelaparan di sini." Zarena tertawa. "Aku bisa memasak. Kalau restoran atau toko roti membutuhkan koki, aku siap." Zarena tidak kekurangan uang, Brian. Dia hanya meluangkan waktu saja. Colin menimpali. Brian mendengkus. Memangnya uang tidak pernah habis? Zarena kabur dari rumah. Kalau dia tidak bekerja, uang simpanannya akan habis. "Ya ampun, kau mengatakan kebenaran, Brian." Zarena tertawa mendengar perkataan pria itu. "Aku memang butuh pekerjaan, kecuali Colin ingin membiayaimu." Brian mengucapkan itu sembari melirik sepupunya. "Kau kira aku tidak bisa membiayai hidup sahabatku? Aku ini juga punya penghasilan sebagai konten kreator." "Kau tahu, Brian, dia menabung selama 1 tahun hanya untuk masuk ke klub summer," ungkap Zarena. Brian menjentikan jarinya. "Zare, kenapa kau tidak menjadi pacarku saja? Hidupmu bakal terjamin." Brian menaik turunkan alisnya. Colin melempari sepupunya dengan potongan roti. "Kau kira kerja jadi mekanik bisa membuat Zarena bahagia?" "Aku bisa memberinya cinta dan suara indahku ini akan terus menemaninya. Zarena akan bahagia." Dengan percaya diri Brian mengatakannya. Colin geleng-geleng kepala. "Kau sudah gila." Sementara Zarena tidak tahan untuk tidak tertawa. Candaan Brian berhasil membuat bibirnya tidak mengering.
Untungnya Tuan Smith mau menyewakan lantai atas untuk Serena. Kediaman pria parubaya itu unik, karena bagian atas punya pintu tersendiri. Serena bisa langsung naik turun melewati tangga yang berada di samping bangunan rumah menuju kamar. Lantai itu juga memiliki dapur kecil, mesin penghangat, ruangan, serta pendingin. Kamar yang lumayan, kurasa aku akan betah di sini, celetuk Serena. Aku baru menyuruh orang untuk membersihkannya, kau bisa langsung tinggal di sini. Suara bass Smith terdengar menyahut. Oh, Tuan Smith, aku ingin menyewa lantai ini selama 3 bulan. Tapi bisakah kau kurangi harganya? Serena menampilkan senyum termanis agar Smith luluh. Smith tertawa. Sudah setua ini, aku masih saja luluh pada gadis cantik. Baiklah, kau bisa mendapatkan lantai ini. Serena tersenyum senang. Ia berjalan menghampiri Smith, memeluknya, lalu mendaratkan kecupan di pipi. Terima kasih banyak. Sementara Brian yang berada di dekat mereka cuma bisa memajukan bibir. Seharusnya Serena mengecup pipinya juga, karena ia yang memberitahu rumah sewa ini. Tidak masalah, kau seperti anakku saja. Dia wanita yang ceria. Ketika aku sampai Boston nanti, aku akan menceritakan tentang dirimu. Kau bisa saja, Serena salah tingkah. Jika kau perlu sesuatu, minta pada pelayan di bawah. Pelayanku Emma akan membantumu. Serena mengangguk. Baik, aku meminta bantuannya bila ada sesuatu yang diperlukan. Pembayaran sewa dilakukan. Serena membayar 3 bulan penuh sesuai yang mereka sepakati. Sementara 2 hari lagi, Smith akan berkunjung ke Boston dalam waktu yang belum ditentukan untuk kembali. Aku akan pulang setelah membantumu pindah, ucap Colin. Aku hanya memindahkan koper saja kemari, Serena menyahut seraya memeriksa ruangan secara detail. Setelah kepergian dari si pemilik rumah, Tuan Smith tidak membual. Kamar yang ia tempati telah dibersihkan. Setiap hari aku akan mengunjungimu, Zare. Giliran Brian bersuara. Colin langsung menatap sepupunya. Untuk apa? Kau ini, aku sedang berusaha mendekatinya. Kalau kau ingin tidur bersama Serena, maka urungkan niatmu itu. Giliran Brian ya heran. Kenapa? Tidur bersama kan sering terjadi, meski kau melakukannya dengan temanmu sendiri. Kau pikir Serena seperti itu? Serena tidak akan melakukan itu bersama pria yang tidak dicintainya. Terang-terangan Colin mengatakannya. Serena diam saja. Kenapa kau malah seperti ibunya? Kau begitu cerewet, Colin. Aku? Kenapa kalian malah bertengkar? Serena memotong ucapan Colin. Aku akan tidur bersama pria yang kuinginkan, Brian. Bisa saja kau memiliki kesempatan. Wajah Brian berbinar mendengarnya. Aku bukan hanya ingin, tetapi aku sungguh ingin menjadi kekasihmu. Bagaimana kalau kita menikah saja? Jangan dengarkan omongannya, Zare. Dia selalu asal bicara. Colin menyela. Aku tahu dia bercanda. Aku serius. Brian mengucapkannya dengan nada tegas. Colin mengibaskan tangannya. Hentikan pembahasan ini. Selama aku tidak di sini, kau harus menjaga Serena. Tidak perlu kau katakan. Aku akan menjaga Serena dengan segenap kemampuan. Dia bicara omong kosong lagi. Serena memeluk sahabatnya Colin. Kau jangan khawatir. Aku akan baik-baik saja. Lalu ia beralih merangkul Brian. Tapi pria itu malah menunjuk pipinya. Serena mengecup kecil pipi Brian. Terima kasih banyak sudah membantuku. Di sebelah sini belum, Zare. Brian menunjuk bibirnya. Serena tersenyum sinis. Kau tahu ini apa? Sembari menunjukkan kepalan tangan. Kau tidak akan bisa mengunyah daging bakar lagi. Aku pastikan kau hanya makan bubur. Brian menelan ludah. Aku hanya bercanda. Siulan Mills menarik perhatian karyawan perusahaan Tristan. Setelah diizinkan masuk, pria itu dengan leluasa mencari perhatian pada gadis cantik yang juga tebar pesona kepadanya. Hai manis, kau punya waktu malam ini?
Mills mengeluarkan ponsel, memberikannya kepada gadis berambut pirang. Tuliskan nomormu di sini. Malam ini kita akan bersenang-senang. Kau bisa mendapatkanku malam ini. Mills bersorak senang. Aku tidak sabar untuk itu. Tunggu aku nanti malam. Mills melihat nama yang tertera di layar setelah wanita itu memberikan telepon genggam miliknya. Esme. Iya, kutunggu kau datang sayang. Pasti, ucap Mills seraya mengadipkan mata, lalu berjalan lagi menuju lift khusus tamu CEO. Derengan telepon terdengar, Mills berdecak ketika melihat nama yang tertera pada layar teleponnya. Ia menggeser tombol hijau, lalu mendekatkannya ke daun telinga. Aku sedang berada dalam lift, kau ini tidak sabaran. Kau yang tidak muncul, sedari tadi kau bilang sudah dalam lift, dan sekarang kau mengatakannya lagi. Kau tidak terjebak di dalam sana kan? Suara Tristan terdengar kesal dari balik telepon. Mills yang enggan meladeni temannya, lekas memutus sambungan telepon itu. Ia sudah berada dalam lift, dan tengah menuju ruangan pria itu. Tristan saja yang tidak sabaran menunggu. Sampai di lantai ruangan itu, Mills disambut oleh sekretaris. Cantik dan itu sesuai dengan seleranya. Senyum manis tersungging di bibir, dan Mills siap untuk melancarkan serangan mematikan. Namaku Mills, ucapnya seraya mengulurkan tangan. Christine tuan, saya sekretaris kedua tuan Tristan. Nama yang cantik. Mills memperhatikan wanita itu dari atas sampai bawah. Sesuai orangnya, kau single atau double? Christine tertawa kecil. Aku single. Pas sekali, aku juga sendiri. Kau punya waktu malam ini? Suara dehaman mengagetkan Christine dan Mills. Tristan berkacak pinggang di depan pintu ruangan sembari melihat pemandangan sahabatnya yang merayu sang sekretaris. Chris, kau lupa apa yang kusuruh? Tegur Tristan. Maaf tuan, saya memang ingin mengantar tuan Mills, tetapi beliau mengajak saya bicara. Lanjutkan pekerjaanmu, dan kau Mills, cepatlah kemari. Kau seperti bos saja, gerutu Mills sembari berjalan menghampiri sahabatnya. Aku memang seorang bos, sudah dapat apa yang kuminta. Tristan bicara seraya mengenyahkan diri di sofa, disusul oleh Mills yang duduk di sebelahnya. Mills meletakkan berkas di meja. Zarena terlihat di halte antar kota 2 hari yang lalu. Dia bersama seorang wanita penumpang bus menuju South Lakeland. Kurasa itu Colin. Apa dia ke daerah Cumbria? Tristan menebak. Mills mengangguk. Sopir bus itu mengantar mereka ke sana. Pamanku juga melacak keluarga Colin. Wanita itu punya bibik yang bernama Martha yang tinggal di desa Hawkshead, Lake District. Tristan tersenyum. Dia berada di sana rupanya. Aku akan menemuinya kalau begitu. Bayaran untuk pamanku jangan kau lupakan. Mills mencoba mengingatkan. Tristan bangun dari duduknya, melangkah pada meja kerja mengambil ponsel. Aku transfer ke rekeningmu saja. Ucapkan terima kasih untuknya. Kau ingin sendirian ke sana? Kau mau ikut? Mills berpikir sejenak, lalu mengangguk. Boleh juga idemu. Setidaknya kau tidak akan menjadi kuda liar yang kehilangan arah di sana. Hei, apa maksudmu? Mills mengedikkan bahu. Kau pikir Zarena akan berlari ke pelukanmu jika kau bertemu dengannya? Kurasa sekarang dia tengah bersenang-senang bersama seorang pria. Kau tahu, bila wanita patah hati, maka ia akan melampiaskannya kepada pria lain. Tidak mungkin. Tristan terlihat marah mendengarnya. Saat dia mengatakan bersama Chris, aku tidak percaya padanya. Zarena bukan wanita seperti itu. Tristan menggeleng. Ia tidak menerima jika sampai Zarena memang benar bersama pria lain selain dirinya. Kau yang membuat dia begitu, Tris. Kau keterlaluan. Itu karena dia yang tidak jujur padaku. Kalau dia jujur, apa yang ingin kau lakukan? Kau juga tidak akan menikahi dia, kan? Kau sudah berniat untuk terus melajang sampai akhir hidupmu.
Lalu tiba-tiba kau menggagalkan pertunangan adik sahabatmu sendiri. Kalau aku jadi Valdo, aku pasti akan marah juga. Tutur Mills. Jangan lagi membahasnya, aku merasa bersalah juga kesal bila mengingat pertunangan itu. Kau hubungi aku saja, kapan kita berangkat ke sana? Mills bangun dari duduknya. Aku pulang. Terima kasih atas bantuanmu. Mills menepuk pundak temannya itu. Lain kali aku juga perlu bantuanmu. Tristan mengantar Mills sampai di depan lift. Keduanya saling merangkul lebih dulu, kemudian berpisah saat Mills sudah masuk ke lift. Serena, aku akan membawamu pulang sayang. Tristan melompat girang dan itu tidak luput dari perhatian dua sekretaris pribadinya. Menyadari hal itu, Tristan mengubah raut wajahnya lagi. Ia berdeham, mempertahankan wibawanya, lalu berjalan gagah masuk ke ruangan kerja. Bersambung.